Pertanyaannya agak menyangkut sama soal yang mental tadi, Ustadz. Pasti teman-teman juga di sini mungkin banyak yang relate ya, karena kita pasti ada beberapa punya kenalan atau teman tuh yang kayak sebenarnya menguji mental kita gitu kadang. Bahkan sosial medianya juga tuh kalau kita lihat tuh kayak, aduh, bikin mental nggak kuat gitu ngelihatnya. Nah, sampai akhirnya tuh Acit mutusin buat kayak coba cut off dia, tapi diem-diem gitu loh. Maksudnya kayak kita unfollow atau enggak kita remove dia dari kehidupan kita gitu kan. Nah, tapi beliau ini tuh sadar gitu sampai kayak kenapa sih kok gue di cut off gitu kan. Padahal kita memang tujuannya baik gitu, biar kayak udahlah kita masing-masing aja, nggak usah saling kenal lagi untuk kebaikan masing-masing. Tapi nggak tega juga di satu yang sama, kayak dia jadi ngerasa kayak dimusuhin gitu. Nah, gimana Ustadz solusinya biar dia juga nggak ngerasa kita cut off, tapi aku nggak mau kena negatifnya dari dia gitu. Pertama, kita harus kembalikan dulu kepada arti silaturahim ya. Karena kan narasi yang paling sering dipakai itu kamu memutuskan silaturahim. Kalau kita nge-cut off seseorang atau nggak mau berkomunikasi dengan seseorang. Sejak kapan arti silaturahim itu saling following? Sejak kapan arti silaturahim itu harus satu grup? Ya. Sejak kapan silaturahim itu harus save nomor kontaknya? Gak ada definisi silaturahim seperti itu. Silaturahim itu adalah menyambung kasih sayang, bukan menyambung komunikasi. Ada kalanya justru dengan memutuskan komunikasi bagian dari cara kita berkasih sayang. Bagian dari cara kita untuk memberikan kebaikan kepada dua-duanya, kita dan orang itu adalah dengan memutuskan komunikasi. Kenapa? Kalau kita masih keep kontak, masih sering chat atau komunikasi, itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nambah dosa kita, nambah dosa dia. Sehingga untuk meng-cut off potensi dosa, kita tidak lagi berkomunikasi dengan dia. Tapi jangan memutuskan kasih sayang. Apa kasih sayang? Kalau dia sewaktu-waktu butuh kita, atau ada masalah, kita bisa bantu, kita tetap bantu kok walaupun diam-diam. Kita tetap bantu kok walaupun gak secara langsung kepada dia, lewat orang lain atau siapa gitu. Kita cuma menghindar berkomunikasi karena itu mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan itu gak apa-apa. Sehingga Allah sendiri menyuruh kita untuk meninggalkan orang-orang yang tadi toxic, abusive, negatif. Allah suruh kita ninggalin mereka. Di antaranya apa? Tadi surat Al-Furqan, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang abusive, mereka berpaling dengan cara menjaga kehormatan. Satu. Kedua, di dalam surat Al-Muzammil, wahjurhum hajran jamila, tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Disuruh tinggalkan. Jadi nggak selalu mengabaikan, meng-cut off, nggak saling follow, nggak satu grup. Itu berarti kita melakukan sesuatu yang buruk. Nggak selalu kayak gitu. Lihat konteksnya juga. Kalau konteksnya justru memperburuk keadaan dan banyak mudarat, nggak apa-apa dengan tindakan itu. Lalu bagaimana kalau dia protes dan nggak terima? Disitulah kita belajar seperti kata Nabi, la ubali, belajar untuk sedikit tidak peduli. Karena kata tidak peduli itu nggak selalu negatif. Nabi sendiri mengatakan la ubali, aku tidak peduli. Tidak peduli sini bukan nggak peduli kalau dia butuh, bukan. Nggak peduli dengan penilaiannya, dengan komennya, dengan kalimat-kalimatnya. Nggak usah terlalu diambil hati. Karena kita juga, tapi klarifikasi ya, kita jelaskan. Atau kalau orangnya makin dijelaskan makin manipulatif, makin playing victim, kan ada tipe yang kayak gitu ya. Makin kita chat, makin panjang tuh nanti chatnya. Mending kita diamin aja. Maka ya udah diamin aja. Wahjurhum hajran jamila, benar-benar ditinggalkan dengan cara baik-baik. Arti baik-baik di sini tidak dengan mencela, tidak dengan menghina, tidak dengan memfitnah. Cukup diam aja tapi tinggalkan. Itu bagian dari cara kita menjaga kesehatan mental diri kita dan orang lain. Jadi nggak apa Cit, kalau misalnya Acit ya. Soalnya kan Roshid ya, Rashid ya, Acit. Kalau Acit, maaf Cit. Kalau Acit misalnya kayak ngerasa lebih negatif kalau komunikasi dan saling berinteraksi, maka nggak apa-apa juga kalau niatnya itu untuk tidak lagi berkomunikasi sementara waktu. Sampai orangnya berubah. Toh dalam circle pertemanan saya pun ada orang yang saya gituin. Yang saya memang nggak ngerespon chat dia karena saya respon satu kalimat itu bisa berparagraf-paragraf tuh dia respon balik gitu. Jadi malah kita larut dalam perdebatan. Ada yang saya nggak komunikasi.
tapi orangnya udah meninggal. Ketika orang yang meninggal saya agak nyesel sih gitu. Dia meninggal dalam keadaan marah sama saya. Dia meninggal, tapi terakhir chat yang saya baca tentang dia tuh, dia bilang saya sombong. Dia bilang saya memutuskan silaturahim. Dalam hati saya bukan sombong. Kalau kamu ada apa-apa saya pasti bantu. Cuman waktu dia sakit dan meninggal saya nggak tahu tentang dia. Dan mendadak ya, dia cuman bahkan nggak tahu sakitnya apa tiba-tiba meninggal gitu. Jadi bukan berarti kita zolim. Insya Allah Acit nggak zolim kepada dia.